Hanya berjarak 1 senti di depan Ella dia melihat sesosok wanita, wajahnya hancur rekan Dao, rambutnya berantakan, dan yang membuat Ella sangat ngeri, matanya copot dan ngegantung sebelah, ngegantung rekan Dao. Selamat malam wahai rekan Dao, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan sukses. Di video kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah mistis yang dialami oleh Ella. Jadi Ella ini diincar oleh sesosok makhluk selagi dia tinggal di rumah neneknya. Tanpa disengaja, Ella ini melakukan sebuah kesalahan. Sampai-sampai Ella ini hampir kehilangan nyawanya. Penasaran kalian sama kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama, mari kita mimpi horor bersama. Cerita kali ini dialami oleh seseorang yang bernama Ella dari Jawa Timur. Jadi Ella ini mengalami serangkaian kisah mistis sewaktu dia tinggal di rumah neneknya. Jadi waktu itu Ella ini tinggal di rumah neneknya karena kedua orang tuanya memutuskan untuk merantau ke Mesir. Karena Ella masih sekolah di Bandung, Ella dititipkan kepada neneknya atau orang tua ibunya. Singkat cerita, Ella sudah tinggal di rumah neneknya. Pas Ella masuk ke dalam kamar neneknya, dia merasakan hawa lembab dan agak sesak. Kondisi kamar neneknya itu terbuat dari dinding kayu, gak pakai plafon. Di dalam rumah itu ada ruang tamu, 4 kamar, kamar mandinya di belakang rumah, dan ada sebuah sumur di samping kamar mandi itu. Kondisi belakang rumah neneknya itu ada hamparan hutan yang sangat rimbun. Jarak antara rumah neneknya ke rumah warga jaraknya sekitar 10 meter, agak berjarak. Di rumah itu, Ella tinggal sama kakek neneknya. Kakeknya bernama Suroto dan neneknya bernama Sari. Hari pertama tinggal di rumah itu masih aman-aman saja. Tapi memasuki malam kedua, Ella mulai mengalami hal-hal yang aneh. Jadi malam harinya pas mau tidur, Ella ini mendengar ada suara garukan di tembok kamarnya. Serik, serik, serik. Tak lama terdengar suara ketawa kuntilanak. Ella tersentak di sana. Tapi pas Ella cek dan buka jendela kamar itu, gak ada apa-apa. Hanya terdengar suara jangkrik dan angin. Dimikir, oh mungkin itu suara angin. Besok harinya, tepat sore hari menjelang maghrib, Ella ke kamar mandi untuk mandi. Tapi pas masuk ke dalam kamar mandi, Ella melihat air di bak mandi itu. Airnya berwarna merah, pekat. Melihat itu, Ella lari masuk ke dalam rumah sambil berteriak, "Nenek! Nenek! Kaki!" Mendengar cucunya berteriak, Suroto dan Sari yang masih ada di luar rumah masuk ke dalam rumah dan nanya kenapa. Ella bilang ke mereka kalau air di bak mandi berwarna merah. Tapi pas Ella, Suroto, dan Sari cek ke kamar mandi, air itu jernih dan bersih. Ini airnya bersih, Ella. Mana ada airnya berwarna merah? Iya Ella, mungkin kamu halusinasi saja. Makanya doa dulu sebelum masuk ke kamar mandi. Kakek nenek barusan airnya benar-benar berwarna merah. Udah buruan mandi, sebentar lagi maghrib, pantang. Ella mikir mungkin itu cuman halusinasi. Dahlah, dia mandi. Setelah selesai Ella masuk ke kamar dan makan. Singkat cerita, setelah sholat Isya, Ella rebahan sambil main HP. Belum lama Ella main HP, dia dengar suara garukan semalam. Tapi itu nggak terlalu digubris sama Ella dan lanjut nonton anime. Tak lama Ella dengar suara ketawa kenceng banget. Seolah ketawa itu tepat di dekat telinganya. Sontak Ella noleh ke samping. Tapi pas noleh, nggak ada siapa-siapa di sana. Karena merasa aman. Lanjut lagi Ella main HP kan, tapi ada suara kriik, kriik, kriik dari atas, seolah ada yang sedang berjalan di atas sana. Tak lama, ada cairan hitam kekuningan menetes dari atas dan baunya sangat busuk. Sontak Ella nengok ke atas. Tapi pas Ella melihat ke arah atas itu, Ella terpaku, diam gak bisa gerak, bahkan untuk menutup matanya saja gak bisa. Karena di sana dia melihat ada sosok wanita. Wajahnya hancur, rambutnya panjang, matanya sebelah bergelantungan seolah mau copot. Dan cairan hitam kekuningan itu berasal dari dahinya yang berlubang, rekan Dao. Ella nge-freeze gak bisa gerak sama sekali. Dia mau teriak tapi nggak bisa sama sekali. Tak lama, krik, pintu kamarnya terbuka dan barulah di situ Ella teriak. Sontak neneknya langsung menghampiri Ella dan nanya, Ella, kamu kenapa, nak? Nenek, ada sosok wajahnya hancur, Nek. Di mana sosok itu? Itu di atas. Tapi pas Ella lihat lagi ke atas, sosok itu sudah nggak ada, rekan Dao. Dan cairan hitam kekuningan yang netes barusan udah nggak ada juga. Ella bilang, Nenek, tadi ada di sana, Nek. Wajahnya hancur. Ella takut. Udah,
Mending kamu ikut nenek aja ke balai desa. Nenek ada kepentingan sebentar. Karena kondisi sudah seperti itu, Suroto dan Sari memutuskan untuk membawa Ella saja. Suroto dan Sari berniat untuk bilang ke Ella kalau mau pergi ke balai desa sebentar. Tapi karena melihat Ella yang ketakutan, jadi Ella juga diajak sekalian. Pas di balai desa, mereka bertiga masuk. Singkat cerita, setelah urusannya selesai, mereka memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah neneknya itu, Ella memutuskan untuk ke kamar mandi untuk buang air kecil. Sesampainya di kamar mandi, Ella terdengar suara air dari samping kamar mandi tepat di sumur itu. Seolah ada yang sedang menimba air dari sumur itu. Padahal setahu Ella, sumur itu nggak pakai penimba, nggak harus menurunkan timba dulu untuk mengambil airnya. Kalian paham kan rekan Dao? Di sana hanya sumur kosong yang pakai mesin sanyo. Kebetulan juga kondisi finansial kakek neneknya Ella ini serba kecukupan. Karena penasaran, Ella memutuskan untuk melihat ke sana. Pas Ella melihat keluar, di sana nggak ada apa-apa, hanya ada kesunyian suara jangkrik dan angin. Karena Ella sudah selesai kencingnya, Ella memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Tapi baru Ella melangkah untuk masuk ke dalam rumah, Ella mendengar ada yang memanggil namanya dari arah sumur. Pas Ella noleh ke sumur itu, bener aja rekan Dao. Di sana Ella melihat ada sosok hitam, tinggi besar, matanya merah, bulunya lebat. Mendadak kaki Ella ini lemas dan dia ambruk ke tanah. Jatuh terduduk dia. Tak lama, sosok itu semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat. Pas jarak antara Ella dan sosok itu hanya 1 meter, sosok itu tiba-tiba mendekat dan bilang, di sana, Ella berteriak dan tak lama, dia pingsan. Bangun-bangun, Ella sudah ada di dalam kamarnya. Di sana juga terlihat kakek sama neneknya sedang berusaha membangunkan Ella. Ella, bangun nak. Kamu kenapa nak? Bangun. Sontak, Ella tersentak bangun dan duduk sambil bilang, Nenek, aku takut nek, aku nggak kuat nek. Dia peluk neneknya itu. Udah, tenang nak, coba ceritakan nak, kamu kenapa? Apa yang kamu lihat? Diceritakanlah di sana sama Ella ke kakek sama neneknya. Pas dengar itu, kakek sama neneknya Ella kaget, nggak menyangka. Tak lama, Suri bilang ke Suroto. Sur, apa itu? Iya kayaknya Sar. Bahaya Sar, ini sangat bahaya untuk Ella. Aku akan coba bernegosiasi. Terlebih, aku juga tidak tahu kenapa sosok itu mengganggu cucu kita. Ya sudah Sur, urus secepatnya. Kasihan si Ella. Tak lama, Suri sama Suroto keluar kamar. Nggak tahu apa yang mau dilakukan. Sekarang tinggal Ella sendirian di dalam kamar. Tak lama, Nek Suri masuk lagi ke kamar tapi Ella merasa ada hal yang aneh. Nek Suri yang biasanya tersenyum, kali ini tatapannya kosong. Wajahnya pucat, pokoknya wajahnya datar. Nggak ada senyuman, nggak gelisah, sedih, atau apapun. Pokoknya datar seperti ini. Tak lama, saat neneknya berada tepat di ujung ranjang, neneknya nunjuk ke arah jendela kamarnya. Sontak Ella langsung noleh ke arah jendela kamarnya itu. Dan di sana, Ella melihat ada sosok dirinya berdiri di sana. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, matanya putih polos, dan dia tersenyum lebar. Sontak Ella istighfar astagfirullah, dan dia noleh ke arah neneknya. Tapi, pas Ella melihat kembali ke arah neneknya, tepat di depan wajahnya, sosok yang tadi itu adalah neneknya. Sekarang sudah berubah, hanya berjarak 1 senti di depan Ella dia melihat. Sesosok wanita, wajahnya hancur rekan Dao, rambutnya berantakan, dan yang membuat Ella sangat ngeri, matanya copot dan ngegantung sebelah, ngegantung rekan Dao, dan baunya sangat-sangat busuk rekan Dao. Sontak Ella langsung teriak, wah! Tak lama brak, Nek Sari sama kakek Suroto langsung membanting pintu kamarnya Ella dan memeluk Ella. Neneknya nanya, Kenapa nak? Ada setan nek, wajahnya hancur. Aku takut nek. Udah tenang nak, nenek akan menemani kamu di sini. Udah kamu istirahat. Tak lama, Ella ketawa sangat melengking. Tubuhnya kejang-kejang dan matanya berubah putih. Nafasnya terdengar sangat berat dan sesak. Dan dia bilang, mati. Ini udah nggak beres Sar. Saya akan berangkat sekarang juga. Iya Sur, sana buruan jalan, hati-hati. Tak lama, Suroto jalan keluar rumah. Sekarang kita mengikuti cerita selagi kakeknya Ella berjalan ke hutan belakang rumahnya. Suroto jalan ke dalam hutan sambil membawa tampah sesajen di tangannya. Di hutan itu, ada sebuah batu besar. Ukurannya sangat besar. Di sana, Suroto meletakkan sajen dan duduk bersila. Tak lama, dari balik batu besar itu, muncul sosok hitam besar tinggi. Tangannya panjang sampai ke tanah. Matanya merah menyala. Taringnya sangat panjang. Dan dia terlihat sangat-sangat marah. Dan sosok itu namanya Warangi. Kenapa kamu mengganggu cucu saya? Apa salah dia? Cucumu sudah lancang. Dia sudah merusak makanan saya. Dan dia membiarkan makanan saya berhamburan di sana. Makanan apa? Bukankah saya sudah memberikan makanan untuk kamu?
Saya tahu, tapi cucumu merusak makananku itu, dan dia tidak merasa bersalah sedikit pun. Bahkan dia membuang makananku ke dalam sumur. Jadi rekan Dao, hari di mana Ella ini pindah ke rumah neneknya. Ella ini berjalan menyusuri rumah neneknya itu. Hingga tidak di suatu titik, dia berjalan dan melihat sumur di belakang rumah neneknya itu, yang berada tepat di samping kamar mandi. Tanpa disengaja, Ella ini menginjak sesajen yang ada di samping sumur itu, karena sudah rusak, atau karena hal lain. Ella membuang sesajen itu ke dalam sumur, dan itulah alasannya kenapa Ella diganggu oleh sosok itu. Aku akan mengambil nyawa cucumu itu sebagai ganti makananku. Dasar anak kurang ajar. Jangan. Aku akan mengganti makananmu 2 kali lipat setelah saya pulang. Tapi tolong, jangan ambil nyawa cucuku. Tidak, anak itu kurang ajar dan tidak punya sopan santun. Saya tidak akan mengusik jika dia tidak memulainya terlebih dahulu. Tolong, aku mohon, jangan ambil nyawa cucuku. Tapi sosok itu masih tetap bersikeras, bahkan mengancam Suroto kalau nggak memberikan nyawa Ella. Dia bilang kalau Suroto dan seluruh keturunannya juga akan dihabisi oleh sosok itu kalau Ella tidak diberikan kepada Warangi. Tak lama, Suroto bilang, Baiklah, saya mengaku kalau cucu saya yang salah, tapi ingat perjanjian kita, dan saya sudah memberikan kamu makanan setiap malam Jumat, dan kamu berjanji bahwa kamu tidak akan mengganggu keluargaku lagi. Jangan hanya karena satu tampah makanan, kamu jadikan alasan untuk mengambil nyawa cucuku. Saya minta maaf, dan saya akan memberikan makanan Jumat depan. Bahkan akan saya sediakan 3 tampah sekaligus untuk mengganti makananmu. Mau kamu sediakan 10 tampah sekalipun, aku tidak akan mau. Yang aku mau adalah nyawa anak itu. Baik, kalau begitu jangan salahkan aku kalau aku menggunakan cara kekerasan, bahkan membunuhmu. tak lama, Suroto mengambil sebuah kalung kecil, yang mana kalung itu ada lonceng kecil yang biasanya dipakaikan ke kucing atau anjing. Seperti itulah, tak lama, Suroto membunyikan lonceng itu. Kring kring, kring kring, kring kring. Tak lama, terdengar suara geraman harimau. Tiba-tiba, sosok hitam di depannya Suroto itu tertunduk. Kenapa? Karena dari belakang Suroto muncul sesosok harimau putih, ukurannya sangat besar, matanya putih, kukunya panjang, dan taringnya tajam. Rekan Dao melihat itu, sosok itu langsung berlutut dan bersujud ke arah harimau itu. Nama harimau itu adalah Belang, sosok leluhurnya Suroto. Jadi, leluhurnya Suroto dulunya adalah seorang ulama, dan gelang itu adalah sebuah gelang yang dulunya dipakaikan pada harimau, yang dipelihara leluhurnya itu. Dan harimau itulah yang selalu menemaninya kemanapun dia pergi. Harimau itu adalah harimau sungguhan, bukan jin yang menyerupai harimau. Dan juga sudah dimasukkan beberapa ilmu ke tubuh harimau itu, entah bagaimana caranya. Dan setelah leluhurnya meninggal, harimau itu jadi depresi, merasa kehilangan, gak mau makan, dan pada akhirnya dia juga meninggal. Dan dipercaya kalau korin leluhurnya itulah yang menyerupai harimau sekarang. Rekan Dao, kita lanjut. Di sana sosok hitam itu berlutut dan bersujud ke arah Belang. Tak lama, Belang semakin mendekat ke arah sosok hitam itu. Tak lama kemudian, sosok harimau itu menghilang. Kalau bukan karena leluhurmu, jangankan cucumu, kamu pun akan aku ambil nyawanya. Aku sudah berjanji untuk mengabdi kepada leluhurmu. Kalau bukan karena menghormatinya, tidak sudi aku melepaskan cucumu yang tidak punya adab itu. Jumat depan, siapkan 1 tampah makanan lagi untukku. Sertakan juga 1 ekor ayam cemani. Dan juga, ajari cucumu itu tentang sopan santun. Kali ini aku lepaskan cucumu itu, tapi lain kali jika dia sembarangan lagi, nyawa bayarannya. Tak lama, sosok hitam itu hilang menjadi asap. Singkat cerita, Suroto kembali ke rumahnya. Kondisi cucunya sudah pulih dan membaik. Malam Jumat, Suroto meletakkan sesajen itu kembali di dekat sumur, sebagai ganti dari sesajen yang kemarin sudah rusak. Sari dan Suroto menceritakan semuanya kepada Ella, dan Ella tidak menyangka kalau sajen itu adalah makanannya. Waktu Ella menginjak sesajen itu, Ella sebenarnya pengen bilang ke kakek dan neneknya, tapi karena takut, dia lebih memilih untuk membuangnya saja. Setelah kakek Suroto memberikan sesajen itu, akhirnya semua gangguan yang menimpa Ella pun pudar. Dan sampai sekarang, sosok itu masih ada. Tapi selagi Ella tidak melanggar dan menjaga sopan santun, sosok itu tidak akan mengusiknya. Oke rekan Dao, itulah pengalaman horor yang dialami oleh Ella sewaktu dia tinggal di rumah neneknya. Tidak disangka-sangka kalau kesalahan kecil yang kita lakukan bisa membahayakan nyawa. Sebelum berpisah, jangan lupa like video ini. Bagi yang belum subscribe, ayo buruan subscribe ke channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita menegangkan dari channel Mimpi Horor.